Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Afin Setiaso, kelas 5B semester 5 Teknik Informatika, ingin menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer, yaitu tentang 3 switch, 1 router, dan 5 wireless di sebuah satu gedung. Di sini adalah UAS dari mata kuliah jaringan komputer yang diajar oleh Bapak Yasir Arafat. Di sini saya sudah membuat tentang jaringan di sebuah 3 lantai. Di lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Pertama-tama kita setting terlebih dahulu pada router. Di router kita sebelumnya menggunakan mengkonfig RIP config. Di sini saya menggunakan RIP config 192.168.20.0 dan satu lagi 192.168.30.0. Kenapa saya kasih RIP seperti ini? Agar lebih nyaman saat menggunakan ping atau kita ingin konfigurasi. Di lantai pertama saya menggunakan 192.168.20.0, sedangkan di lantai 2 dan lantai 3 saya menggunakan 192.168.30.0. Setelah kita memberi IP pada RIP, kita cek di bagian interface Fast Ethernet 01 untuk kita beri IP untuk di lantai 2 dan 3. Di sini saya memberi IP 192.168.30.254 dan submatchnya sudah otomatis 255.255.255.0. Sedangkan untuk di lantai satunya saya menggunakan 192.168.20.254. Kenapa 254? Karena 254 adalah angka akhir pada IP, dan subnet masknya sudah otomatis terisi juga. Setelah kita memberi alamat IP pada router, selanjutnya kita masuk di bagian wireless untuk lantai 1. Di wireless lantai 1 kita masuk di bagian stub, yaitu kita beri alamat IP. Saya di sini memberi alamat IP 192.168.20.253 dan subnet masknya 255.255.255.0, dan di HCP-nya kita enablekan maksimum number user 50. Setelah kita beri save IP, kita save setting. Sudah, kita pindah ke wireless bagian 2. Kita beri angka yang sama juga 192.168.20.252. Oke, jika sudah sama juga, maksimumnya 50, setelah IP-nya 100, kita setting save. Terus kita beri alamat IP pada setiap PC di lantai 1. Di wireless 1 pertama kita beri IP konfigurasi 192.168.20.1. Kenapa 20.1? Karena 20 adalah alamat IP pada lantai 1 di setiap PC-nya. Terus subnet max sudah otomatis 255.255, dan full gateway-nya 192.168.20.254, dan DNS servernya 00. Setelah itu kita coba ping terlebih dahulu. Ping 192.168.20.1. Jika seperti ini, maka konfigurasi sudah berhasil. Kita pindah ke bagian PC sebelahnya. Kita ping 192.168.20.2 berhasil. Sebaliknya juga kita ping bagian sebelahnya, berhasil juga. Ya, lupa di sini saya lupa memberitahu alamat IP-nya. Di bagian PC yang kedua saya menggunakan 192.168.20.254
22, dan di sininya sama juga 192.168.20.254. Pindah di bagian PC 2. IP konfigurasinya saya menggunakan 192 sama, dan akhirnya saya beri nomor 3 karena setelah lanjutan dari PC yang sebelumnya. Kita coba ping 3, berhasil. Dan kita pindah ke ruangan sebelahnya, tetap di lantai 1, misalnya 2, 3, berhasil. Kita bagian PC selanjutnya, kita beri alamat IP 192.168.20.24 sama dengan sebelumnya. Kita coba ping, kita ping ke bagian ini 4, berhasil. Dan di bagian ruangan sebelahnya 1, 2, berhasil. Jika masih belum yakin, kita coba kirim pesan di bagian atas dari PC 0 ke ruangan sebelah dengan PC 2, dan sukses. Sebaliknya juga dari PC 3 ke PC 1, dan sukses. Setelah di lantai 1 sudah selesai, kita pindah untuk di bagian lantai 2. Di lantai 2 di sini ada 3 wireless, di lantai kedua ada 2, dan di lantai ketiga ada 1. Selanjutnya kita sama juga dengan sebelumnya, kita ubah pada wirelessnya. Kita masuk bagian wireless, kita setup, kita beri alamat IP. Di sini saya sudah memberi alamat IP dengan 192.168.30.253 dan maksimumnya 50, start IP-nya 100, dan jika sudah, ini IP range-nya sudah otomatis karena kita sudah memberi alamat IP address di atas. Kita save. Jika sudah, kita masuk ke PC-nya, kita juga beri alamat IP. Di sini saya menggunakan 192.168.30. Kenapa 30? Karena ini untuk bagian lantai 2 dan lantai 3 saya memberi 192.168.30.0 untuk di lantai 2 dan 3, dan default gateway-nya sama juga 30.54. Kita coba ping 30.1 dan berhasil. Coba kita ping ke lantai 1 yang sudah tadi kita konfigurasi 20.1. Ping, kita coba lagi 20.2. dan berhasil untuk dari lantai 2 ke lantai 1. Selanjutnya kita bagian PC yang kedua. Di lantai kedua IP-nya 30.2, 30.54. Untuk default gateway-nya DNS servernya kita beri 00. Di sini kita menggunakan pas Ethernet 01. Selanjutnya kita coba ping pada PC kita sendiri titik 2, dan juga berhasil. Kita PC ke sebelahnya untuk di lantai 2 yang sama juga berhasil. Kita coba bagian ke lantai pertama, titik 3. Kita tunggu terlebih dahulu RTO, dan berhasil. Kenapa RTO? Terkadang memang sinyal atau jaringannya agak lelet. Selanjutnya di wireless kedua di lantai kedua, sama juga dengan yang sebelumnya, kita menggunakan alamat IP address 192.168.30.252 sama enable, sudah otomatis. Kita save, kita beri alamat IP pada setiap PC. Di sini saya menggunakan 192.168.30.3. Ini sama juga pada yang sebelumnya karena kita default gateway-nya ngikut pada setiap server. Kita coba ping. Di
Ini adalah PC ketiga berhasil. Kita coba ke PC yang sebelumnya atau di lantai 2 juga bisa. Selanjutnya di bagian lantai kedua kita beri alamat IP. Ini sama 192.168.30.4 dan brightness otomatis. Default gateway-nya kita beri 30.254 dan DNS servernya 0.0.0. Kita coba ping terlebih dahulu 30.4 dan juga berhasil. Ke satu untuk bagian lantai yang sama dan di ruangan yang berbeda berhasil juga. Kita pindah untuk terakhir di lantai yang ketiga. Di lantai ketiga sama juga kita ubah wireless routernya. Kita 192.168.30.251. Karena 251 karena yang sebelumnya sudah kita pakai. Kemudian kita share, kita pindah ke bagian PC juga, memberi alamat IP configuration. Alamat IP pertama 192.168.30.525. Subnet masknya 255.255. Default gateway-nya 192.168.30.254. Sama juga DNS-nya. Kita ping terlebih dahulu untuk mengecek apa sudah benar 30.5 juga berhasil. Kita ke lantai 2. Di lantai 2 kita yang pertama kita menggunakan 30.1 berhasil. Setelah itu kita coba ke lantai pertama 20.2 juga berhasil juga. Jika kita belum yakin, nanti kita coba menggunakan untuk mengirim pesan. Di terakhir PC terakhir di lantai 3 saya menggunakan IP address 192.168.30.6. subnetnya sudah otomatis. Default gateway-nya saya memberi 254 sama juga DNS-nya juga. Ini kita ping terlebih dahulu 30.6 juga berhasil. Kita coba ke lantai pertama lagi dan juga berhasil. Dan tadi yang saya bilang, jika kita belum yakin, kita coba mengirim pesan dari lantai pertama ke lantai kedua dan sukses. Kita coba lagi lantai pertama di PC yang berbeda ke lantai 2 juga sukses. Dari lantai pertama ke lantai 2 juga sukses. Violet. Kenapa violet? Terkadang memang jaringan atau servernya agak lama untuk menyambungkan setelah kita memberi alamat IP. Kita coba lagi dari PC yang kedua ke PC ke 7 dan berhasil. Selanjutnya dari lantai pertama ke lantai 3 langsung dan sukses dari PC 0 ke PC 8. Kita coba lagi sebaliknya dari PC 9 ke PC bawah lantai, sukses juga. Ya, dari kesimpulan ini tentang jaringan 3 switch, 1 router dan 5 wireless di satu kantor dengan menggunakan PC atau komputer dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, di sini adalah sebuah jaringan, 1 router, 3 switch, 5 wireless dan 10 PC di dalam sebuah kantor. Tadi di switchnya kita lupa saya jelaskan. Di sini kita ubah, kita on kan, kita auto. Di ininya sama juga, di VLAN database-nya tab sama, setting juga. Di CLI-nya sudah kita konfigurasi secara otomatis. Pastikannya di sini jika kurang bisa ditambahkan port untuk di sini seperti ini, ditambahkan
Sama juga pada switch di setiap lantainya, LI nya sudah dikonfigurasi secara otomatis, config-nya juga. Jika sudah, sekian dari saya, Ahmad Evin Sudarso, menjelaskan tentang jaringan 1 router, 3 switch, 5 wireless, dan 10 PC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.